Saudara, berjumpa lagi kita. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang Financial Statement Analysis Series. Dan kita sudah belajar pada modul-modul sebelumnya tentang spreading, mekanika rasio, rasio analisis, dan kita masuk kepada step yang paling tinggi atau lebih tinggi tentang rasio analisis atau financial analysis ini, yaitu Financial Statement Logic. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kalau pada rasio analisis kita membahas tentang apa yang menyebabkan berubahnya suatu rasio dan kita lihat turunan-turunannya, apakah itu baik atau jelek untuk suatu perusahaan. Pada bagian ini kita melihat lebih dalam lagi. Kita akan melihat di sini berapa sih logiknya, rasionalnya suatu rasio yang bagus. Dan ada 8 step daripada statement logic ini yang harus kita gali satu persatu. Sehingga di samping kita mengetahui apakah itu rasio yang bagus untuk perusahaan ini, kita juga bisa menangkap atau melihat apakah terjadi rekayasa pada rasio-rasio ini. Mari kita lihat objektif daripada pelajaran kita pada hari ini. Pada prinsipnya, statement logic, rasio, lagi-lagi sebagai tools dalam rangka melakukan financial analysis yang lebih dalam. Jadi perlu saya ingatkan, kebanyakan daripada credit analyst atau account officer, ketika mereka melakukan rasio analisis, mereka hanya melihat turunannya, penyebabnya apa. Misalnya sales, karena volume naik menunjukkan sesuatu yang bagus. Bukan, kita gali lebih dalam. Dan nanti kita lihat, ada kenaikan, bagus nggak kenaikan ini? Walaupun setiap tahun naik. Kemudian kita bisa memahami operasi usaha daripada bisnis perusahaan itu sendiri atau nasabah kita. Jadi ingat, rasio aspek finansial memberikan kita signal-signal lampu alarm. Kita harus melihat apa yang terjadi di baliknya. Kita gali dan kita turun ke bumi. Itu analogi saya sebelumnya. Kita mengerti tentang analisa perbandingan horizontal industri. Jadi di rasio analisis sebelumnya kita lebih membahas horizontal perusahaan itu sendiri dalam tahun yang berbeda. Di sini kita melihat dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain masih di dalam satu industri, pemain yang sejenis. Dan tadi saya katakan kita akan mengetahui berapa sebenarnya angka rasio yang bagus. Kemudian untuk melakukan evaluasi kecukupan. Yang utama kita tahu sangat penting juga likuiditas, kemampuan dia membayar ketika kewajiban jatuh tempo. Kemudian menganalisa resiko-resiko yang mungkin timbul. Kemudian melihat apakah modal yang tersedia atau kemampuan keuangannya cukup untuk mendukung usahanya. Dan tadi saya katakan yang paling penting di sini, kemampuan kita mendeteksi apakah laporan keuangan tersebut sudah dipercantik, direkayasa, dan paling parah lagi dipalsukan. Jadi kita harus melakukan validasi yang lebih dalam tentang itu. Kita masuk sekarang ke rasio yang paling pertama dalam statement logic ini. Silahkan lihat di fact sheet Anda. Lihat rasio yang nomor 1, yang paling pertama sekali. ROE, Return on Equity. Pada intinya, berapa keuntungan persen yang didapat dari investasi kita dalam suatu bisnis. Dan saya katakan, Return on Equity. Kenapa ditaruh pertama sekali ya? Dan ironisnya jarang dibahas, hampir tidak pernah dibahas oleh seorang credit analyst atau account officer. Karena ini adalah rasio yang make sense untuk pemegang saham. Dia bakal terus nggak dalam usaha ini? Jadi return on equity adalah induk daripada segala rasio. Karena ini menunjukkan berapa besarnya duit yang dia invest, berapa besar keuntungan yang dia dapat. Dan ingat, kita sempat membahas tentang Dupont formula, di mana return equity dipengaruhi oleh 3 faktor seperti yang Anda lihat di samping ini. Return on sales, artinya
profit dibandingkan dengan harga penjualan. Berapa persen sih keuntungan setiap dia jualan ini? Entah 3%, entah 5%, entah 10%. Kemudian apa yang mempengaruhinya? Turnover, volume daripada penjualannya, berapa kilo, berapa kontainer, berapa karung yang dia jual, dan leverage, struktur permodalannya. Perusahaan atau pemegang saham yang bijak, dia akan mencoba memposisikan besarnya permodalan dan hutang sebanding sehingga dia bisa memaksimalkan return on equity-nya. Ingat pelajaran lending rasional, kita sudah bahas hal itu. Nah, jadi kalau kita bicara return on equity, ini suatu rasio yang sangat penting. Dan setiap kali, katakanlah kalau ada orang yang menanya ke kita atau mengajak kita lagi-lagi untuk investasi. Dulu perumpamaan saya, misalnya kita diajak oleh 20 teman rame-rame, atau 10 orang lah rame-rame, masukkan atau store uang 100 juta per orang, sehingga ada 2 miliar, untuk mengajak suatu bisnis. Dan pertanyaan di kepala Anda tentunya, lagi-lagi, duit gue bakal balik gak ya? Kapan baliknya? Atau dengan kata lain artinya, sudah modal gak hilang, setahun berapa persen dapat keuntungan? Ya kalau mau yakin pasti nggak hilang, mudah-mudahan. Saya nggak menjamin. Ya taruh di bank, dapat bunga, dan pokoknya terus ada. Lah tapi masalahnya kita mau uang kita ini digunakan untuk usaha sehingga menghasilkan keuntungan. Artinya return on equity yang lebih tinggi. Lah untuk itu kita lihat seandainya uang kita diinvestasikan, faktor apa saja menentukan return equity ini lebih tinggi dan berapa harusnya return equity kita. Tadi kita katakan yang pertama adalah profitability. Kita akan masuk ke yang berikutnya kalau begitu. Berapa sih NOP yang bagus? Karena sales kurang COGS dikurang SGA, kita akan dapat net operating profit. Berapa sih yang bagus net operating profit ini? Balik lagi, nggak ada angka yang pasti untuk semua perusahaan loh. Jadi kalau kita bicara net operating profit, ingat ya, NOP ini setelah kita kurangin dengan COGS dan SGA. Berikutnya apa yang dibayar oleh NOP? Yang utama, ya interest expense. Interest expense, ya. Kemudian mungkin ada yang lain-lain, other. Terus kita dapat apa di sini? Net profit sebelum bayar pajak. Kemudian bayar pajak dong. Jadi kita bayar pajak di sini, tax, dan kita akan dapat net profit after tax. Lah berikutnya net profit after tax, apa yang dibayar? Bukan nggak ada, yang mesti dibayar bunga kepada pemegang saham. Yang namanya apa? Return earning atau dividen. Jadi pertanyaannya, berapa sih NOP yang bagus? NOP yang bagus apabila dia bisa bayar bunga dan biaya-biaya lainnya, kemudian bunga sudah kebayar, bayar pajak, pajak sudah dibayar, dia mesti bayar ke pemegang saham. Bunga kepada pemegang saham yang namanya dividen atau return earning. Nah, berapa yang bagus? Apabila pemegang sahamnya juga dapat income yang bagus. Berapa income yang bagus untuk pemegang saham? Bayangkan tadi Anda investor. Balik lagi ke rule kita pertama tadi. Apakah Anda sebagai pemegang saham, sebagai investor, mendapatkan penghasilan di atas inflasi, di atas suku bunga lending bank, dan sesuai dengan risiko. Jadi NOP harus bisa membayar bunga bank, pajak, dan pemegang saham. Itu NOP yang bagus kuncinya. Jadi jangan bilang NOP yang bagus itu 10%, 15%, atau 12%, atau 30%. Enggak. Kita nggak bisa ngukur gitu. Tapi ujung-ujungnya kan balik lagi. Bisa bayar pemegang saham nggak? Dapat nggak di situ keuntungan bagi pemegang saham?
sesuai dengan diharapkan. Dan even so, saya memberikan rule of thumb di sini, lagi-lagi rule of thumb itu cuman acuan kasar Anda. Kalau bisa NOP itu bayar bunga bank dan bayar bunga pemegang saham, anggap pemegang saham tadi terima bunga juga, kalau bisa 2 kali lipatnya. Jangan pas-pasan. Apa maksud 2 kali lipatnya? Seandainya, katakanlah bunga bank 12%, bunga pemegang saham 12%. Kalau NOP dibagi pinjaman bank dan pinjaman kepada pemegang saham tadi, yang namanya net worth atau equity, sama persis 12%. Jadi bank 12%, pemegang saham 12%. Gimana kalau bunga bank naik jadi misalnya 15-16% ya? Terus pemegang saham turun dong. Jangan-jangan bisa rugi malah karena bunga naiknya terlalu tinggi. Makanya saya selalu memberikan gambaran kalau bisa NOP dibagi pinjaman bank. Ingat ya, pinjaman bank itu ada di sini ya. NOP dibagi pinjaman bank ini. Pinjaman bank ditambah ini. Pinjaman bank dan pinjaman pegang saham dibagi ini. Kalau bisa 2 kali lipat, itu bagus, itu aman. Gimana kalau cuma 1,5 kali? Ya Anda analisa. Karena perusahaan yang Anda analisa, Anda akan melihat di situ cash flow-nya gimana. Ketika suku bunga naik, ujung-ujungnya pemegang saham masih dapat nggak? Lagi-lagi dalam keadaan normal. Jadi keadaan waktu ekonomi melemah, tentunya pemegang saham agak menderita, bahkan mungkin rugi sedikit di sini. Tapi dalam jangka panjangnya, harusnya pemegang saham mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan rule yang 3 tadi.